كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kabar baik hari ini. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat, keluarga, dan pemirsa selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya Dede Cahyadi dalam program Anda Bertanya, LC Menjawab. Alhamdulillah kita sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Salahuddin LC.MA. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah damang. Nah bagi teman-teman, beliau ini yang kemarin ngisi webinar di Ahad tanggal 10 Januari 2021 dengan tema pesona surga yang tak terlukiskan. Insya Allah di beberapa menit ke depan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sahabat LC layangkan di kolom live chat waktu webinar kemarin yang belum sempat terjawab. Tadinya kita mau mengadakan di studio LC karena kita ingin bersilaturahmi dengan Dr. Ustadz Salahuddin, maka itu kita datang ke kantor beliau. Selain beliau juga sebagai dosen di STI Al-Hidayah, beliau juga yaitu mudir di SMP IT Al-Hidayah Bogor. Jadi kita bersilaturahmi untuk menemui beliau di kantornya. Alhamdulillah Ustadz, setelah tadi jalan-jalan ke sini ya, pertama lihat SMP IT, Masya Allah ya. Selain udaranya sejuk, pemandangan yang indah, sekolahnya begitu gagah ya, dapat terpancarkan, begitu indah dilihat. Ternyata nyaman juga nih Ustadz di SMP IT Al-Hidayah ini ya, dengan sarananya yang cukup luar biasa. Insya Allah siswa-siswa di sini mungkin betah ya Ustadz. Alhamdulillah, semuanya betah. Semuanya betah, alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman sahabat LC yang mempunyai keluarga ya, terusus adik-adik, sepupu ya, yang masih SD dan mau ke SMP, silakan nanti bisa bersekolah di SMP IT Al-Hidayah Bogor ya Ustadz. Ya. Insya Allah sekolah yang unggulan ya, boarding school juga ya Ustadz. Boarding school. Boarding school, dan insya Allah pembelajaran tentang keislaman dan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW akan selalu diajarkan di SMP IT, dan insya Allah semuanya akan berkah ya. Nah Ustadz, tanpa berlama-lama lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman layangkan di webinar kemarin yang belum sempat terjawab. Sudah siap nih Ustadz? Insya Allah siap. Insya Allah ya, kalau Pak Ustadz dokter selalu siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita mulai saja Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah ini pertanyaan pertama dari Musyrib Channel. Pertanyaannya mengenai apakah kita ketika masuk surga dapat melihat saudara kita yang di neraka. Namun pertanyaan ini mungkin sudah dijawab ya Ustaz di webinar pekan kemarin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pena Nunun di Bumi Allah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, saya Ainun, mohon izin bertanya. Ada mitos yang beredar katanya kalau anak terakhir gak akan bertemu dengan orang tua di akhirat karena di dunia terlalu disayang. Apakah itu benar Ustaz? Mangga Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, surga ini adalah satu tempat yang sangat nyaman, sangat indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi seluruh keinginan para penghuninya. Ya, sehingga ketika seseorang mencintai anaknya di dunia, dan memang ibu dan anaknya serta ayah dan anaknya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, maka mereka pun akan kembali dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surga. Sebab berkumpul antara keluarga itu adalah satu kenikmatan. Dan tentu kita ingin berkumpul semua antara kita dengan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Maka sudah pasti mitos yang tadi adalah mitos yang keliru, yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, apapun yang diinginkan oleh ahlul jannah, oleh penduduk surga, itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berkumpul dengan keluarga. Nah. Tapi Ustaz, hatur nuhun telah menjawab pertanyaan dari Ainun di Bumi Allah, dan terima kasih juga kepada Kak Ainun yang telah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua Ustaz. Dari Noni Gabus. Assalamualaikum Ustaz, saya Noni dari Indramayu, izin bertanya, apa orang yang masuk surga itu dapat bertemu dan berkumpul dengan orang tua, anak, teman dan keluarganya?
Nah, pertanyaan ini mungkin sudah dijawab juga ya Ustaz di webinar. Nanti silahkan bisa cek lagi webinar di pekan kemarin tentang pesona surga yang tak terlukiskan. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Nur Halimah di Bumi Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah kenikmatan surga Firdaus itu berbeda dengan surga yang lainnya? Mangga Ustaz. Taib, jazakallah khair. Surga Firdaus ini dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai surga tertinggi. Dan memang derajat surga itu berbeda-beda, kenikmatannya pun berbeda-beda, tidak sama. Sebagaimana dahsyatnya neraka itu berbeda-beda antara neraka yang paling rendah dengan neraka yang ada di atasnya, itu berbeda, kualitas siksaannya berbeda sesuai dengan kekafiran. Maka di surga pun kualitas kenikmatan surga itu akan dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan amal saleh yang dilakukan. Tentu berbeda surga yang akan dirasakan oleh para mujahidin fisabilillah dengan kaum muslimin yang duduk-duduk di rumah. Semuanya akan masuk surga dikarenakan keimanan. Tetapi yang satu berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, membawa harta dan jiwanya dikorbankan untuk Allah, yang satu hanya beribadah duduk di rumah saja. Tentu berbeda. Orang yang rajin membaca Al-Quran dengan mukmin yang tidak membaca Al-Quran tentu akan berbeda derajat surganya dan kenikmatan surganya. Mereka yang lebih banyak berpuasa berbeda dengan mereka yang sedikit berpuasa. Terus begitu. Maka Firdaus ini adalah surga yang tertinggi, surga yang atapnya langsung Arsyur Rahman. Ya, atapnya langsung Arsyur Rahman. Maka ini berbeda dengan kualitas surga yang berada di bawahnya. Walaupun ya Rasul SAW pernah mengatakan bahwa surga yang paling rendah adalah dia satu tempat yang akan dihuni oleh manusia yang terakhir keluar dari neraka. Dia terakhir keluar dari neraka dikarenakan keimanannya dan terakhir masuk ke dalam surga. Setelah itu tidak ada lagi orang yang masuk surga. Ya, dan dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla seperti raja dunia, menguasai dunia dan 10 kali lipatnya. Itu yang paling rendah. Maka bagaimana dengan Firdaus? Maka Rasul mengatakan kalau kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Masya Allah. Atur Nun Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Nur Halimah. Dan terima kasih juga kepada Kak Nur Halimah yang sudah melayangkan pertanyaan. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Pep Priandi dari Batubara. Batubara di mana nih Ustaz? Medan kayaknya Batubara. Namun pertanyaannya sama tentang ketika dia masuk surga, apakah bisa melihat saudara dan keluarganya di neraka? Kita lewati saja karena sudah dijawab di webinar sebelumnya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Fani Rahmi Aulia di Bumi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah di surga nanti wanita yang memakai khimar sebagaimana wanita diwajibkan memakai khimar di dunia? Jadi apakah wanita itu memakai khimar di surga seperti yang mereka lakukan di dunia? Mangga Ustaz. Taib, jazakallah khair. Wanita surga ini wanita yang juga menutup aurat. Ya, tetapi khimar, kerudung, kain yang digunakannya itu adalah kerudung yang sangat istimewa sekali. Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang kerudung penduduk surga, wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kerudung yang dikenakan oleh kepalanya, kerudung yang berada di atas kepalanya, itu harganya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Berapa harga dunia ini? Gitu ya. Nah ini kerudung istri kita atau putri kita itu paling berharga 500.000, 600.000, itu yang sangat mahal sekali. Itu tidak ada seberapanya. Ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan itu harga kerudung. Ya, sehingga sangat nyaman sekali ketika digunakan. Dan juga memang tujuannya untuk menutup aurat. Sebab kecantikan wanita surga itu hanya untuk suaminya saja. Hanya untuk suaminya saja. Dan dia bisa melepas kerudungnya itu ketika berada di istana-istana yang sangat luas. Ya, yang pasti mereka adalah wanita-wanita yang terhormat, wanita-wanita yang terjaga. Kerudung yang dikenakan akan berbeda dengan kerudung saat ini di dunia. Pakaian yang dikenakan pun akan berbeda dengan pakaian yang saat ini di dunia. Ya, seluruhnya terbuat dari sutra yang sangat halus, yang sangat mahal. Ya, kemudian perhiasannya berupa cincin, gelang yang terbuat dari emas dan perak
Ini semuanya akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada para penghuni surga. Seperti itu. Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Kak Fani Rahmi Aulia, dan terima kasih juga kepada Kak Fani Rahmi Aulia yang telah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Rahmitul Hasanah dari Padang, Masya Allah, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz, Afwan, ana izin bertanya, hal-hal apa saja yang termasuk jihad Ustaz? Mangga Ustaz. Iya, jazakallah khair. Jihad ini maknanya luas. Kalau dimutlakkan, ya maka jihad itu maknanya jihad fisabilillah. Artinya berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, berperang fisik menggunakan senjata. Itu jihad jika dimutlakkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi terkadang jihad sendiri itu dimaknai untuk seluruh amal salih. Ya. Ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah SAW izin untuk berjihad. Wahai Rasulullah, saya izin untuk berjihad. Kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau mempunyai kedua orang tua? Dia mengatakan, saya masih punya orang tua. Maka Rasul mengatakan, fafihi ma fajahid. Berjihadlah dalam mengurus orang tua itu. Sehingga mengurus orang tua itu dikatakan sebagai jihad. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah izin untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya bagi wanita ada jihad yang di situ tidak ada pertumpahan darah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji dikatakan jihad oleh Rasulullah SAW. Dakwah adalah jihad, membaca Al-Quran adalah jihad, berpuasa adalah jihad, seluruh amal saleh itu adalah jihad. Sebab makna jihad secara bahasa itu adalah mengeluarkan kemampuan secara maksimal dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Rahminatul Hasanah dari Padang. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Rifa dari Morowali, Sulawesi Tengah. Masya Allah, lintas ini provinsi. Awal Ustaz pertanyaannya, amalan apa yang paling mudah bagi seorang muslimah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Enggak Ustaz. Baik, Rasulullah SAW ini pernah mengatakan tentang dimudahkannya para muslimah untuk masuk ke dalam surga. Cukup melaksanakan 4 hal setelah beriman kepada Allah tentunya. Ya, Rasul mengatakan idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang mukminah salat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, ya, kemudian menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya silahkan masuk surga melalui pintu mana saja yang kau sukai. Jadi tanamkan akidah tauhid, jadikan kita sebagai mukminah yang kuat, kemudian laksanakan ini: salat, puasa, taati suami, jaga kehormatan. Jaga kehormatan artinya menutup diri kita, menutup aurat kita dengan pakaian yang sempurna. Jaga kehormatan artinya kita tidak melakukan perzinahan. Ya, jaga kehormatan artinya kita menjaga kesucian diri kita. Insya Allah dengan hal itu kaum mukminah akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam surga. Masya Allah. Tapi hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Kak Rina dari Sulawesi Tengah. Terima kasih juga kepada Karina yang telah bertanya, mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya dari Rismatul Hasanah di Bumi Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menikahnya laki-laki yang masuk surga dengan bidadari yang telah disediakan di surga? Apakah menikah seperti di dunia dengan akad atau dengan cara yang berbeda? Enggak Ustaz. Iya. Kalau arti hubungan suami istri itu sama saja. Adapun itu langsung secara otomatis dinikahkan oleh Allah Azza wa Jalla, disandingkan, dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada ijab kabul. Ya, tidak ada ijab kabul sebab siapa yang akan menjadi walinya di sana. Gitu ya. Jadi itu langsung disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung dinikahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikan sebagai suami dan istri. Tentu ini adalah kebahagiaan yang luar biasa ketika mereka sama-sama di usia muda, ya, sehat, kemudian berkecukupan, bahkan berlimpah harta,
Ya, bahkan fisik seorang laki-laki pun diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla seperti kekuatan 100 orang laki-laki yang terkuat di dunia ini dalam makan, minum, dan berhubungan. Allah a'lam. Baik, hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan Rismatul Hasanah di bumi Allah, dan terima kasih juga kepada Kak Rismatul Hasanah yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Nur Laili Ella di bumi Allah. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar kenikmatan orang Yahudi hanya dirasakan di dunia saja? Baik. Orang Yahudi ini mungkin orang kafir maksudnya ya. Sebab orang Yahudi ini ada yang mukmin juga, atau Bani Israel ya. Bani Israel itu banyak yang mukmin. Bahkan Israelnya sendiri dia akan masuk surga. Israel itu adalah Yakub alaihissalam. Ya, jadi Nabi Yakub itu mempunyai gelar Israel, artinya orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kalangan Bani Israel ini, bagi mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tentu mereka akan mendapatkan surga juga. Ya, adapun mereka yang kufur kepada Allah, maka memang kenikmatannya hanya sebatas di dunia ini. Maka Rasul pernah mengatakan bahwa ya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Artinya apa? Artinya penjara bagi orang beriman jika dibandingkan dengan keluasan surga yang akan diberikan kepada orang beriman. Sekaya apapun seorang mukmin di dunia, itu ibaratnya dia di penjara jika dibandingkan dengan istananya yang ada di dalam surga. Gitu ya. Dan semiskin apapun orang kafir, ya dia tidak punya rumah, hidup di bawah kolong jembatan, mungkin tidur dengan nyamuk, dengan udara yang sangat dingin, itu adalah surga bagi orang kafir jika dibandingkan dengan siksaan neraka yang sangat menyakitkan. Ya, maka memang seluruh orang kafir surganya hanya di dunia saja. Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan Nur Laili Ella di bumi Allah, dan terima kasih juga kepada Kak Nur Laili Ella yang telah bertanya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Dinda Permata di bumi Allah. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah di surga kelak kita dipertemukan dengan orang yang sangat kita cintai? Nah, ini sebenarnya udah ya Ustaz. Cuma ada pertanyaan berikutnya, apakah wajahnya berubah nggak Ustaz? Gitu Ustaz. Iya, tentu akan Allah Subhanahu wa taala rubah ke wajah yang sangat sempurna. Sebab apa? Sebab surga ini tidak menerima kecuali kesempurnaan. Baik kesempurnaan wajah, fisik ya, ataupun kesempurnaan akhlak. Jadi akhlaknya pun akhlak yang sangat baik, dan mereka bersaudara, tidak berselisih, tidak ada hasad sama sekali. Fisiknya pun akan sangat sehat, tidak ada cacat, tidak ada penyakit, tidak ada kekurangan. Maka fisiknya itu akan diserupakan senilai ya, bukan semuanya wajahnya sama, tapi nilainya itu sama dengan ketampanan, kegantengan bapak kita yaitu Adam alaihissalam. Ya, jadi fisiknya akan berubah menjadi 60 hasta tingginya itu. 60 hasta, raksasa gitu ya. 60 hasta seperti Adam alaihissalam. Ya, laki-lakinya jurdan murdan, artinya tidak berjanggut di surga ya. Tidak berjanggut. Kalau kita di sini alhamdulillah berjanggut. Ya. Kalau di surga tidak berjanggut, kemudian jurdan murdan, kepalanya pun tidak gondrong. Usia muda sekitar 33 tahun. Ya, tingginya sama dengan Adam alaihissalam, putra dan juga putrinya. Ya, kenapa dengan Adam alaihissalam tidak dengan Yusuf alaihissalam? Yusuf itu hanya memiliki setengah kegantengan penduduk surga. Ya, dan Adam alaihissalam itu jauh lebih tampan, jauh lebih ganteng daripada Yusuf alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Adam alaihissalam itu langsung diciptakan oleh kedua tangan Allah azza wa jalla. Ya, dan tidak ada makhluk yang diciptakan oleh kedua tangan Allah kecuali menjadi makhluk yang sangat sempurna. Ya, yang sangat tampan, yang sangat gagah, sehingga fisik kita pun ya itu akan dirubah oleh Allah azza wa jalla menjadi sangat cantik dan sangat tampan. Masya Allah. Tapi hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan Dinda Permata, dan terima kasih juga kepada Kak Dinda Permata yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Neng Dini Setiawati di Sumedang, kota tahu.
Assalamualaikum Ustaz, apakah di surga nanti kita masih tetap beribadah seperti sholat, sedekah dan lain-lain? Mangga Ustaz. Baik. Ibadah taklifiyah, ibadah yang sifatnya pembebanan, itu tidak ada lagi di surga. Ibadah seperti sholat, kita harus ruku, harus sujud, harus wudhu, kita harus puasa, menahan lapar, menahan minum gitu ya. Kita harus pergi ke Mekah melakukan haji dan umroh. Itu tidak ada lagi di dalam surga. Zakat juga tidak ada lagi, sebab tidak ada orang miskin di sana, gitu ya. Semuanya kaya raya. Ibadah itu hanya Allah Azza wa Jalla wajibkan di sini sebagai bentuk ujian, pembebanan. Itu namanya taklif syariah. Sehingga di sana itu semuanya tinggal kenyamanan, tinggal kenikmatan. Mereka akan memperbanyak mengucapkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla antara subhanallah dan Allahu Akbar. Dan itu sangat mudah diucapkan, bukan pembebanan sama sekali. Tidaklah penghuni surga melihat keindahan surga kecuali dia akan memuji Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, indah sekali. Allahu Akbar, ini istana sangat megah. Allahu Akbar, ini makanan sangat nikmat. Subhanallah, itu bunga sangat indah sekali. Subhanallah, buah-buahannya sangat mudah ketika dipetik. Allahu Akbar. Terus begitu antara subhanallah dan Allahu Akbar. Maka para ulama mengatakan, jika kita ingin menikmati kenikmatan surga di dunia ini, perbanyak mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar. Ya, perbanyak mengucapkan itu. Sebab itu adalah kenikmatan surga dan itu bukan pembebanan syariat. Ya, jadi tidak ada lagi salat, tidak ada lagi saum yang membuat kita lapar, tidak ada lagi zakat, ya, tidak ada ibadah-ibadah, ya, sebab ibadah itu hanya Allah Azza wa Jalla wajibkan di dunia saja. Di sana tempat menikmati kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan Neng Dini Setiawati dari Sumedang, dan terima kasih juga kepada Teh Neng Dini Setiawati yang sudah bertanya, dan mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ramadan, ada di Riau, Pekanbaru. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara untuk saya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mangga Ustaz. Jazakallah khair. Al-iman dikatakan oleh para ulama yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dia bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Di antara cara agar kita bisa taat kepada Allah Azza wa Jalla, lebih taat kepada Allah, maka kenali Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ketika seorang hamba mengenali siapa Allah Azza wa Jalla, niscaya dia akan lebih taat kepada Allah. Sebab dia akan mengetahui Allah misalkan Asy-Syakur. Arti Allah Asy-Syakur itu Allah yang membalas kebaikan dengan lipatan kebaikan yang sangat banyak. Seseorang melakukan sedekah, kemudian akan diterima oleh tangan kanan Allah Azza wa Jalla dan akan diperbesar sedekah itu sampai sebesar gunung Uhud. Ya, sedekahnya kecil diperbesar oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita meyakini hal ini, maka kita akan semakin rajin bersedekah. Ya, kenali juga bahwa setiap amal saleh itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala dan juga tambahan kenikmatan di surga. Mengucapkan subhanallah satu kali itu akan ditumbuhkan sebuah pohon di surga. Pohon yang akan mengeluarkan buah-buahan yang sangat manis, pohon yang batangnya terbuat dari emas. Ya. Mengucapkan la haula wala quwata illa billah dikatakan oleh Rasul, ini adalah perhiasan di antara perhiasan surga. Maka silakan perbanyak perhiasan kita dengan memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Ya, kemudian surga itu dilingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian-ujian, ya, dan neraka dilingkari dengan syahwat. Maka untuk meraih surga kita harus bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sabarkan diri kita dalam beribadah dan kita yakin bahwa ibadah kita itu tidak akan lama lagi di dunia. Hanya sebentar, hanya sementara untuk meraih kenikmatan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah. Masya Allah.
Hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Kak Ramadan di Riau Pekanbaru, dan terima kasih juga kepada Kak Ramadan dari Riau yang telah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Zalwa Amanda di Bumi Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa amalan istimewa yang dapat membuat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Mangga Ustaz. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang kondisi orang-orang yang beriman di akhirat nanti, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka di akhirat itu akan berseri-seri karena memandang Allah Subhanahu wa taala. Amalan terbesar ini adalah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak untuk melihat wajah Allah. Sebab nanti orang-orang kafir itu sama sekali tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Tidak akan pernah melihat wajah Allah. Bahkan mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga yang hanya diajak bicara, yang hanya melihat Allah Azza wa Jalla hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya, maka amalan yang bisa menyebabkan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kita harus istiqamah di atas keimanan, istiqamah di atas ketakwaan. Perbanyak sujud. Ya, artinya perbanyak salat. Satu hari pernah ada seorang yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar bisa menyertaimu di surga." Dia ingin menyertai Rasul di surga. Maka Rasul mengatakan, ya, bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Ya, jadi perbanyak sujud itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Dan ketika masuk ke dalam surga, maka secara otomatis dia akan diizinkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dikatakan oleh para ulama bahwa melihat wajah Allah Azza wa Jalla ini ada waktu-waktu tertentu kapan mereka dikumpulkan dan melihat wajah Allah. Jadi tidak selamanya melihat wajah Allah. Ada waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu mereka akan dikumpulkan dan mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di hari itulah hari yang paling bahagia, hari yang paling istimewa. Ketika mereka melihat wajah Allah, maka seluruh kenikmatan surga ini terasa hampa karena mendapat kelezatan yang paling istimewa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mulai lagi menutup dirinya, maka mereka akan kembali menikmati kenikmatan surga yang lain. Jadi hal ini akan terus berulang-ulang dan selama-lamanya akan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah lagi, kita menikmati yang lain lagi, terus begitu. Ya, dan satu hari di surga itu adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Ya, satu hari di surga 1000 tahun, dan di surga itu tidak ada siang dan malam, yang ada adalah suasana pagi dan sore. Ya, suasana pagi dan sore, mereka akan menikmati taman-taman di pagi hari dan di sore hari. Jadi sorenya 500 tahun, paginya 500 tahun. Itu hari Senin. Ya, hari Selasa juga begitu. Ya, sorenya 500 tahun, paginya 500 tahun. Ini adalah suasana yang nikmat sebab kita senang ya jalan-jalan, rehat, ya makan makanan, minum kopi itu di pagi hari dan di sore hari. Sebab ya kita terkadang mencela panas. Ya, walaupun kita tidak boleh mencela sebenarnya. Terkadang ada orang yang merasa terganggu dengan panasnya matahari. Ada orang yang merasa terganggu dengan gelapnya malam. Ya, maka memang suasana yang paling nikmat untuk menikmati keindahan alam dan apalagi keindahan surga itu adalah suasana pagi dan sore hari. Hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Kak Zalwa Amanda, dan terima kasih juga kepada Kak Zalwa Amanda yang sudah bertanya dan mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Rizka Nabila di Bumi Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, adakah amalan-amalan apa saja yang bisa wanita kerjakan di dalam rumah untuk mencari amal sebanyak-banyaknya selain berbakti kepada orang tua? Baik. Jika wanita itu sudah mempunyai suami dan anak, maka amalan yang terbesar setelah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dia menauhidkan, dia taat terhadap suaminya. Ya, wa ata'at zaujaha. Dia menaati suaminya. Dan menaati suami ini adalah kewajiban yang sangat agung, ya.
seluruh perintah suami wajib ditaati selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan ada amalan-amalan yang tidak terbatas dengan tempat dan waktu, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dimanapun kita bisa melakukan itu. Ya, memperbanyak qiraatul Quran itu juga termasuk amalan yang bisa dilakukan baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Ketika sudah mempunyai anak, maka didik anak-anak itu dengan pendidikan Islami, maka insya Allah itu pun bisa mendekatkan kita ke dalam surga. Allah, Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Rizka Nabilah, dan terima kasih kepada Kak Rizka Nabilah yang sudah bertanya, mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Herman Syah Aristiawan di Ambon. Masya Allah, jauh. Afan Ustaz mau bertanya, apakah seorang guru atau ustadz yang kita ngaji sama beliau waktu di dunia, jika kita tidak ada di surga, maka mereka dapat mensyafaati kita atau gimana Ustaz? Enggak. Iya, syafaat itu pertama akan berlaku bagi orang-orang yang bertauhid. Antar murid dan guru itu bisa saling memberikan syafaat. Satu kawan dengan kawan lain bisa saling memberikan syafaat dengan syarat mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Sebab jika tidak bertauhid, maka syafaat ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus bertauhid. Ketika murid dan guru itu bertauhid, maka bisa saling memberikan syafaat. Setelah itu mereka memang orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanpa izin dari Allah kita tidak bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan Herman Syah Aristiawan dari Ambon. Terima kasih juga kepada Kak Herman Syah yang sudah bertanya, mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Kak Hasra Ulfa. Izin bertanya, apakah nanti saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, semua perbuatan yang kita lakukan di bumi akan dipertontonkan saat itu? Monggo Ustaz. Iya. Bagi orang-orang yang beriman itu tidak akan dipertontonkan kepada khalayak ramai. Jadi tidak akan dibongkar aib itu. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka seorang diri. Dan bagi mereka yang tidak mendebat Allah, maka ini adalah satu tanda kebaikan. Allah Azza wa Jalla akan menghisab orang-orang beriman dengan hisab yasira, yaitu hisab yang sangat mudah. Apa itu hisab yasira? Hisab sangat mudah ini artinya Allah akan mengingatkan seseorang dengan keburukan-keburukan yang dilakukan di dunia ini. Apakah dahulu engkau pernah meninggalkan puasa Ramadan? Orang beriman akan mengatakan benar ya Rabb. Dia tidak mendebat Allah. Dia mengakui. Bukankah dahulu engkau sudah menyicipi khamar? Gitu ya. Benar ya Rabb. Bukankah kamu telah menzalimi fulan dan fulan? Benar ya Rabb. Nah, ketika dia tidak mendebat Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengatakan, ya sesungguhnya dahulu di dunia aku menutupi aib-aibmu dan saat ini pun aku mengampuni dosamu. Berbeda dengan orang-orang munafik. Dia ketika diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla keburukan-keburukannya, dia mendebat Allah. Ya, dia mendebat Allah Subhanahu wa taala, apakah dahulu engkau tidak salat Ramadan, tidak puasa Ramadan? Tidak ya Rabb, gitu ya. Dia menipu Allah Subhanahu wa taala, mendebat Allah padahal dia meninggalkan. Maka ketika itulah mulut-mulut orang kafir dikunci oleh Allah Azza wa Jalla dan yang berbicara adalah tangannya. Gitu ya. Yang berbicara adalah tangannya. Dan untuk orang-orang munafik, ya, untuk orang-orang yang berdosa besar, ya, mereka yang apalagi yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dosanya itu akan dipertontonkan kepada seluruh manusia yang ada. Bahkan Rasul mengatakan orang zalim secara khusus dia akan ditempelkan bendera kezaliman, ya, di duburnya. Jadi duburnya itu membawa bendera kezaliman, sehingga orang-orang yang melihat itu akan mengetahui si fulan adalah orang zalim. Si fulan adalah orang zalim, dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita memohon ampun kepada Allah agar kita ditutupi aib kita di dunia ini dan juga diampuni dosa kita di akhirat nanti. Allah. Hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan Hasra Ulfa, dan terima kasih juga kepada Kak Hasra Ulfa yang telah bertanya, mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami.
Tapi Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Uci asal Palembang. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, anak izin bertanya. Adakah orang yang tidak akan mencium aroma surga, sedangkan aroma surga itu sudah tercium dari jarak yang jauh? Iya, akan ada orang-orang yang tidak mencium aroma surga. Ya, bahkan diharamkan surga itu atasnya. Terutama di sini seluruh orang-orang yang tidak beriman saat ini itu diharamkan mencium aroma surga. Aroma saja diharamkan. Apalagi mereka yang apalagi kenikmatan surganya itu jelas diharamkan. Ya, mereka yang tidak menutup auratnya di dunia ini itu pun terancam tidak mencium aroma surga. Ya, walaupun ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya dan dimasukkan ke dalam surga, jelas mereka pun akan kembali mencium aroma surga itu. Tapi ada ancaman demikian. Ya, mereka yang tidak menutup aurat terancam tidak mencium aroma surga. Ya, sebelum Allah ampuni. Kemudian orang-orang yang tidak beriman jelas ini tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Sangat jauh sekali. Sebab aroma surga itu sangat wangi sekali. Ya, dan itu adalah satu kenikmatan. Sebab orang yang masuk ke dalam surga itu akan dimanjakan seluruh fisiknya, matanya akan diperlihatkan hal-hal yang indah, kulitnya akan disentuhkan dengan hal-hal yang lembut, lidahnya akan dikecapkan dengan rasa-rasa yang sangat nikmat gitu ya. Pendengarannya pun akan Allah Subhanahu wa taala perdengarkan dengan suara-suara yang merdu ya. Mungkin gesekan-gesekan ranting di taman-taman surga itu akan mengeluarkan suara-suara yang indah. Itu akan didengar oleh para penghuni surga. Kemudian tidak mendengar perkataan-perkataan yang lagu, ya, yang dosa, perkataan-perkataan kasar itu tidak pernah ada lagi. Juga penciuman kita itu akan diberikan aroma yang sangat wangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hatur nuhun Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Kak Uci dari Palembang. Dan terima kasih juga kepada Kak Uci yang telah bertanya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Tapi Ustaz, kita menuju pertanyaan ke-6 terakhir nih Ustaz. Oh, iya. Alhamdulillah nggak terasa ya. Udah sejuta pertanyaan. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Elvan dari Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah ada dalil sahih yang menjelaskan bahwa semua orang Islam itu akan masuk surga meski harus melewati neraka? Iya, ada dalilnya. Pertama, dalil umum dalam surah Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ini seluruh orang beriman dan beramal saleh. Beriman artinya mereka yang baik batinnya. Amal saleh adalah mereka yang baik lahirnya. Jadi orang yang mampu menggabungkan antara kebaikan batin dan kebaikan lahir, maka dia adalah orang-orang yang akan masuk surga. Nah, kemudian jika orang yang beriman tadi ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla antara amal saleh dengan amal buruknya, ya, dan ternyata amal buruknya jauh lebih berat daripada amal salehnya, padahal amal salehnya sudah dikali lipatkan 10 kali lipat, ya. Jadi kalau di dunia ini kita membawa amal saleh 1 kilo dan amal buruk 1 kilo, ini sebenarnya yang 1 kilo dirubah dulu oleh Allah jadi 10 kilo gitu ya. Jadi al-hasanah bi asyri amsalihah, kebaikan itu dikali lipatkan jadi 10 kali lipat. Tapi mungkin karena keburukannya sangat banyak, amal salehnya sangat sedikit. Padahal sudah dikali lipatkan, ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata amal buruknya mengalahkan amal salehnya. Dan Allah tidak mengampuni orang itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka ketika tidak diampuni oleh Allah. Ya, ketika dimasukkan ke dalam neraka, tadi dia masih ada keimanan. Maka keimanan itu menyebabkan orang tersebut tidak akan kekal di dalam neraka. Sebab Rasul mengatakan, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Akan keluar dari neraka mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat keimanan sebesar dzarrah.
Dzarrah itu apa? Dzarrah itu semut yang paling kecil dari jenis semut yang terkecil. Ya, jadi semut itu bermacam-macam, ada yang merah, ada yang hitam gitu ya, ada yang jangkung, ada yang pendek. Ini yang paling pendek, yang paling kurus. Ya, satu ekornya itu bahasa Arabnya dzarratun. Ya, dzarrah. Jadi kalau ada keimanan sebesar itu, maka itu akan menyebabkan seseorang keluar dari neraka ketika dia masuk ke dalam neraka. Nah, Masya Allah. Tapi Pak Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Elvan, dan terima kasih juga kepada Kak Elvan dari Bekasi yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawabannya dapat difahami. Kemudian kita pertanyaan berikutnya Ustaz dari Vera Arianti di Bumi Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah bayi yang baru lahir dan langsung meninggal di akhirat kelak bisa menolong orang tuanya masuk surga? Enggak, Ustaz? iya, yang menolong itu bukan bayinya, tapi kesabaran orang tua itu. Ya, kesabaran orang tua itulah ya di saat bayinya meninggal. Itu akan menyebabkan seseorang tertolong dikarenakan kesabarannya. Rasul pernah mengatakan, siapapun yang diuji dengan kedua kekasihnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kekasihnya di sini adalah dua matanya maksudnya. Dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla setelah tadinya melihat. Jadi bukan sekedar matanya yang dibutakan, tapi sifat kesabaran orang tersebut ketika matanya yang sangat dikasihinya, matanya yang sangat disayanginya ternyata tidak melihat. Tapi dia bersabar. Maka itu yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Jadi sikap kita, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla itu yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Tapi Ustaz, hatur nuhun telah menjawab pertanyaan dari Vera Arianti, dan terima kasih juga kepada Kak Vera Arianti yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, ada dari Helmi di Bumi Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah orang-orang kafir bisa masuk ke dalam surga? Enggak, Ustaz? Iya, bisa orang kafir masuk ke dalam surga dengan satu syarat, kata Allah Azza wa Jalla, yaitu hatta yalijal jamal fis samil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Itu syaratnya. Jadi hanya satu syarat, ya Allah hanya memberikan satu syarat agar orang kafir bisa masuk ke dalam surga. Ya, unta bisa masuk ke lubang jarum. Dan para ulama mengatakan hadza syaratun mustahil. Ini adalah syarat mustahil. Ketika mustahil unta yang begitu besar, khiyat itu jarum jahit ya, masuk ke lubang jarum yang sangat kecil. Ini hal yang mustahil. Nah, ketika hal ini mustahil, maka mustahil juga orang kafir masuk ke dalam surga. Ya, mereka akan selama-lamanya masuk berada di dalam neraka dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah. Masya Allah. Tapi Ustaz, hatur nuhun telah menjawab pertanyaan dari Helmi di Bumi Allah. Nampaknya ini pertanyaan terakhir ya Ustaz, karena pertanyaan yang ketiga selanjutnya adalah pertanyaan yang sudah tadi disebutkan dari Sartini Ani dari Makassar, bertanya tadi masuk dulu ke neraka dan kemudian akan pasti masuk surga. Kemudian dari Sadia Rini Channel yang tadi bertanya tentang bayi ya, bayi yang meninggal apakah bisa memberi syafaat orang tuanya di surga. Kemudian yang terakhir juga dari Nur Hafizah 99 yang bertanya yang seperti tadi, apakah di surga kelak akan melakukan ibadah seperti sholat dan lain-lain. Tapi itu sudah dijawab tadi saja. Tapi nampaknya itu pertanyaan terakhir dari Kang Helmi tadi di Bumi Allah. Dan terima kasih juga kepada sahabat LC atau teman-teman yang sudah bertanya di webinar pekan kemarin. Dengan ini maka pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab Ustaz bersama dengan Ustaz Dr. Salahuddin. Ya, terima kasih juga kepada sahabat semuanya. Dan jangan lupa ya, bagi teman-teman tadi atau sahabat yang mempunyai keluarga, sepupu, keponakan, anak, keluarga yang masih SD dan mau ke SMP, silakan bisa melihat info-info mengenai SMP IT Al Hidayah di link di deskripsi di bawah ini. Silakan ya, dikepoin, insya Allah tidak akan menyesal gitu kita mendaftar ke SMPT karena langsung diasuh juga oleh Al Ustaz Dr. Salahuddin. Tapi Ustaz, hatur nuhun Ustaz
telah menemani dalam acara Anda Bertanya LC Menjawab. Dan jangan lupa kepada sahabat semuanya untuk terus mendukung channel LC Media dan juga mendukung program-programnya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan yang terpenting share ya, karena insya Allah dengan teman-teman menge-share info dari LC, insya Allah teman-teman akan mendapat keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa sudah beberapa menit kita menemani dalam acara Anda Bertanya LC Menjawab. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Hatur nuhun, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن